变怕。这边草丛埋伏3个弓箭手，陆老师想跑？力。只要跑过你就行了，剑先生。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Wuying San Qiandao Season 2. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara Su Wuzhou melawan Shi Linyuan. Saat pertarungan berlangsung, rupanya Shi Linyuan sangat marah karena Su Wuzhou terlalu berani meremehkan keluarga Shi di depan umum. Tak cukup sampai di situ, ternyata Shi Linyuan telah bersekutu dengan seorang praktisi dari Sekte Juntian, yang dimana praktisi itu berjanji untuk membantai semua anggota keluarga Qin beserta menantunya. Menyaksikan bahwa ayah mertua dan istrinya ditindas, tentu saja Su Wuzhou tak tinggal diam. Bahkan ia segera menggunakan teknik pedang nirvana untuk membantai ketua Shi Linyuan tersebut. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pedang nirvana Su Wuzhou yang menghantam tubuh Shi Linyuan sampai membuat dirinya berteriak kesakitan. Semua orang yang melihat hal itu juga menjadi sangat terkejut karena cahaya kekuatan pedang nirvana menyilaukan mata mereka. Setelah terkena kekuatan pedang nirvana, rupanya Shi Linyuan langsung tersungkur. Dan ketika Su Wuzhou mulai mendekatinya, ternyata Shi Linyuan memohon ampun. Ia juga meminta agar Su Wuzhou jangan membunuhnya. Tapi Su Wuzhou tak peduli karena menurutnya sebuah keluarga haruslah tertata rapi. Sehingga ia berniat untuk mengirim Shi Linyuan ke neraka agar bisa bertemu kembali dengan Shi Guanping. Dan benar saja, Su Wuzhou menghunuskan pedang dengan cepat membantai Shi Linyuan saat itu juga. Setelah berhasil membunuh Shi Linyuan, tentu saja Li Wanfeng yang menyaksikan hal itu menjadi ketakutan. Karena bagaimana mungkin bocah seperti Su Wuzhou bisa mengalahkan Shi Linyuan yang jauh lebih kuat. Sementara itu, semua penonton yang ada di sana berdecak kagum mengetahui kehebatan dari Su Wuzhou. Begitu pula dengan istri beserta mertuanya. Seorang pria memberitahu bahwa Su Wuzhou kali ini telah berubah menjadi sangat kuat. Bahkan temannya menjawab jika Su Wuzhou bisa membunuh Shi Linyuan dengan begitu mudah. Sedangkan ia menganggap bahwa di masa depan nanti Su Wuzhou pasti akan terkenal di kota Lin'an, sehingga tak ada lagi orang yang berani untuk menindas dirinya. Kemudian Su Wuzhou segera melompat ke bawah arena. Mereka yang melihat Su Wuzhou tentu langsung segera minggir. Saat itu Qin Fengsa memuji penampilan Su Wuzhou hari ini karena menurutnya kekuatan Su Wuzhou sungguh tak terduga. Tapi anehnya Su Wuzhou justru melewati mertuanya itu dan malah berjalan menuju sang istri. Qin Fengsa yang mengetahuinya hanya bisa tertawa. Sedangkan Su Wuzhou bertanya tentang kondisi istrinya tersebut. Tapi Qing Mo menjawab bahwa ia baik-baik saja. Sambil terlihat malu, Qing Mo mengingatkan agar suaminya itu tak perlu bertarung seperti itu lagi. Dikarenakan Qing Mo sendiri merasa khawatir dengan keselamatannya. Meskipun begitu, Su Wuzhou memberitahu bahwa Qing Mo tak perlu khawatir dan ia pun langsung bersiap untuk menghajar Li Wanfeng. Melihat Su Wuzhou yang mau menghampirinya, Li Wanfeng meminta bantuan pada praktisi Jian. Tapi ketika ia sedang berbicara, rupanya praktisi Jian telah kabur lebih dulu. Mengetahui hal itu, Li Wanfeng juga segera bergegas pergi dari hadapan Su Wuzhou. Sementara Su Wuzhou yang melihat mereka berdua mau pergi berkata, "Apakah sekarang kalian ingin pergi? Tentu saja tak akan kubiarkan." Sehingga saat itu juga Su Wuzhou bersama dengan Qin Fengsa langsung menggabungkan keterampilan bertarung kelas
kelas 3 untuk membantai mereka. Li Wanfeng yang sudah sangat ketakutan terus-menerus memanggil praktisi Jian agar ia mau membantunya. Namun praktisi Jian menjawab bahwa ia sendiri tak memiliki kemampuan untuk menghalau serangan itu. Dan ketika Li Wanfeng bertanya tentang sebuah ide, rupanya praktisi Jian segera menendang tubuh Li Wanfeng yang membuat Li Wanfeng kehilangan nyawanya terkena serangan gabungan dari keterampilan bertarung. 我们2个人不线上。只要跑过你就行了。剑先生， Li Wanfeng yang tubuhnya kini tersungkur sangat kesal. Mengapa sekarang justru dirinya malah ditinggal oleh praktisi Jian? Li Wanfeng juga mengatakan, padahal kau telah kubayar dengan mahal, namun sekarang justru diriku yang malah kau hianati. Kemudian terlihat dua temannya Su Zhou. Di sana Yoyo berkata bahwa sepertinya situasi saat ini menjadi lebih kondusif, sehingga ia mengajak Yu Feng untuk segera pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Yu Feng bertanya, apakah kau telah mengetahui bahwa Su Zhou akan menang? Yoyo menjawab bahwa sedari awal ia telah tahu. Meskipun tak bisa melihat, tapi dirinya yakin jika Su Zhou mempunyai rahasia tersembunyi. Mendengar hal itu, Yu Feng langsung menegaskan, memangnya jenius manakah di dunia ini yang tak memiliki rahasia? Setelah itu, Yoyo mulai terbang ke udara, tapi Yu Feng mengingatkan agar dirinya mau merayakan kemenangan hari ini bersama dengan Su Zhou. 你早知道许无舟会赢。男人身上。好啊，唉，不说了，走。 Kembali ke Su Zhou yang membiarkan praktisi Jian kabur karena sepertinya ia memiliki rencana lain untuk melakukan balas dendam. Sedangkan Qin Fengsha sendiri berkata, meskipun satu orang dibiarkan kabur, tapi setidaknya si Ling Yuan kini telah mati. Dan hal itu menurutnya sangat bagus untuk bisnis karena keluarga Qin kini tak memiliki musuh lagi di kota Lin An. Ketika sedang berbicara, rupanya Qing Mao datang karena mengkhawatirkan keadaan Su Zhou yang sedari tadi terus-menerus melakukan pertempuran. Qing Mao mengingatkan agar sebaiknya suaminya itu segera pulang dulu supaya bisa memulihkan diri dari luka sebelumnya. Qin Fengsha juga mendukung perkataan itu. Lagi pula sekarang ini kebetulan saudaramu juga telah kembali. Mendengar bahwa saudaranya sudah pulang, tentu hal itu membuat Su Zhou cukup terkejut. 没关系，家在临安城，你还是先回家调养一下吧。你刚才连番大战，还是先回去吧。 我弟弟。 Scene berpindah, terlihat seorang pria berbaju biru yang sedang menggenggam kipas di tangannya. Dan ketika Qing Mao telah datang, rupanya pria itu segera memberi salam pada ayah dan saudarinya tersebut. Sedangkan menurut Su Zhou, jika itu adalah saudaranya Qing Mao yang bernama Qin Yunjie. Dan menurut ingatan pemilik tubuh ini sebelumnya, bahwa ia akan berlatih dengan Yunjie. Yunjie juga bertanya tentang rumor jika saudaranya itu telah mencapai pencerahan. Tentu saja Qing Mao membenarkan hal itu. Namun ia menjelaskan bahwa saat itu terdapat kesulitan karena ada banyak sekali bahaya. Di saat Yunjie melihat Su Zhou, ia pun sangat terkejut. Mengapa orang seperti Su Zhou masih terobsesi dengan saudarinya sampai sekarang? Namun Su Zhou langsung menjawab bahwa saat ini dirinya tak lagi terobsesi dengan Qing Mao. Bahkan menurut Yunjie, jika hal itu sangat bagus karena sekarang Su Zhou akhirnya telah sadar. Tapi Su Zhou lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah menikah dengan Qing Mao. Sontak saja mendengar pengakuan itu, Yunjie langsung kebingungan. Melihat bahwa saudaranya sedang dikerjain oleh Su Zhou, Qing Mao pun menjadi kesal. Tapi ia menjelaskan bahwa sebenarnya sekarang ini Su Zhou adalah suaminya. Sehingga karena hal itu Yunjie harusnya sekarang menjadi saudara ipar dengan Su Zhou. 父亲，云姐已经悟道了，是险象环生。姐还贼心不死。我不想了。 Kemudian Qin Fengsha juga menyuruh Yunjie untuk menyambut saudara iparnya tersebut. Yunjie yang menyaksikan hal itu tentulah menjadi sangat terkejut karena bagaimana mungkin saudari satu-satunya kini justru malah menikah dengan orang seperti Wu Zhou, yang dimana tentulah Yunjie masih belum mengetahui bahwa Su Zhou yang sekarang telah berbeda dengan Su Zhou sebelumnya, yang dimana waktu dahulu Su Zhou dikenal oleh dirinya sebagai pria sampah.
Mendengar perkataan itu membuat Qin Fengsa sangat marah karena menurutnya anaknya itu telah kurang ajar karena tak boleh menghina saudara ipar dengan perkataan itu. Yunjie menjadi semakin kebingungan, bahkan ia bertanya mengapa ayahnya kini menyetujui pernikahan mereka. Padahal sebelumnya sifat dari sang ayah tak seperti ini. Dan bukankah selama ini ayahnya itu selalu bersikap sama seperti dirinya, yaitu menolak Su Zhou. Qin Fengsa yang mendengar hal itu menjadi malu, tapi dirinya menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah memberikan motivasi pada Su Zhou. Sementara Su Zhou yang mendengarnya menjadi terkejut, karena selama ini ia justru sering dipukul menggunakan kemoceng. Meskipun begitu, Qin Fengsa terus menjelaskan bahwa kini Wu Zhou telah berubah. Bahkan ia juga mengaku jika Su Zhou telah dilatih olehnya menjadi sangat kuat sampai bisa mengalahkan keluarga Xi. Mendengar penjelasan itu, Wu Zhou semakin kebingungan. Padahal dirinya lah orang yang telah bersusah payah mengalahkan mereka. Sedangkan Qing Mao yang mendengarkannya hanya bisa tertawa karena ia tahu bahwa ayahnya sedang berbohong. Mendengarkan penjelasan bahwa Su Zhou telah membantai Xi Lingyuan membuat Yunjie semakin tak percaya. Karena bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, padahal Xi Lingyuan sendiri adalah seorang master yang ranahnya setara dengan sang ayah. Ketika Yunjie mau menghajar Su Zhou, tapi kini justru dirinya yang malah terkena pukulan dari Qin Fengsa. Sementara itu, Su Zhou segera mengingatkan ayah mertuanya bahwa lebih baik dirinya jangan terlalu marah. Dikarenakan wajar saja jika Yunjie tak percaya, karena selama ini Su Zhou telah menyembunyikan kekuatannya. Bahkan Su Zhou juga meminta izin agar dirinya sendiri yang akan mendidik Yunjie supaya lebih baik. Qin Fengsa pun setuju terhadap hal itu. Bahkan ia memberikan kemocengnya agar Su Zhou bisa memberikan bimbingan yang lebih baik kepada anaknya. 不要生气，指点指点他。没有进步。你可没少照顾。 Su Zhou yang kini memiliki kebebasan mulai bersiap-siap untuk mengajarkan Yunjie bagaimanakah cara menghormati orang lain. Su Zhou juga terlihat menggunakan senyum jahatnya untuk melakukan hal itu. Ketika ia mulai mendekat, rupanya Yunjie semakin ketakutan. Bahkan Yunjie bertanya, apakah yang akan kau lakukan terhadapku? Tapi Su Zhou menjawab bahwa sebelumnya kau telah menghukumku, dan kini terimalah pembalasan yang akan terjadi. Diketahui bahwa sebelumnya Su Zhou selalu dihukum oleh Yunjie. Bahkan saat itu tubuhnya sampai luka dan mukanya babak belur. Karena tak punya pilihan lain, Yunjie pun meminta ampun di hadapan Su Zhou. Dan ia juga menjelaskan jika dirinya sama seperti sang ayah yang akan menghormati Wu Zhou. Tapi saat ia berlari, rupanya Su Zhou menarik kerah bajunya, yang membuat Yunjie hanya bisa berlari di tempat. Su Zhou memberitahu bahwa dirinya adalah orang yang selalu melakukan balas budi. Sehingga karena hal itu, Wu Zhou segera membawa Yunjie pergi untuk memberikan bimbingan kepadanya. Tak hanya itu saja, Yunjie juga dilempar oleh Su Zhou. Dan ketika Yunjie mulai memakinya, Su Zhou segera menghentikan hal itu, yang membuat Yunjie harus merasakan balas dendam dari perbuatannya terhadap Su Zhou. Ketika dirinya sedang dihukum, Yunjie memanggil nama ayah dan juga Qing Mao untuk meminta bantuan. 我先去休息了啊，等一会儿再休息吧。你个混蛋！你叫我什么？不逊的样子。别打了我，行了。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kediaman Xi Sheng yang nantinya akan segera diambil alih oleh Su Zhou. Karena bagaimanapun juga Wu Zhou telah mengalahkan Xi Guanping dan seharusnya kediaman tersebut menjadi miliknya. Tapi saat itu rupanya Xi Sheng tak terima begitu saja. Bahkan ia segera menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga dan dirinya menyuruh mereka semua agar menghadang Su Zhou. Namun saat itu rupanya Su Zhou telah tiba di sana, yang membuat semua anak buah dari Xi Sheng menjadi sangat ketakutan. 埋伏3个弓箭手，都赶紧埋伏好了。那边来便炮，这边草丛，再藏2个破。陆老师，正好将其活捉，献给谢家。必须我。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.